Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya CPN SCHT Channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat menerima update video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja lihat soalnya. Soal pertama, perbandingan umur Patih, Rija, dan Teni adalah 2:3:5. Jika semua umur mereka dijumlahkan, maka jumlahnya 50. Selisih umur Teni dan Patih adalah, kita lihat pembahasannya, 5 dikurang 2 dibagi 10 dikali 50 sama dengan 3 dibagi 10 dikali 50 sama dengan 15. Kenapa seperti ini? Mari kita lihat rasio umur Teni adalah 5 dan umur Patih adalah 2, sehingga 5 dikurang 2 dibagi 10. 10 adalah jumlah rasio 2 ditambah 3 ditambah 5. Sehingga 5 dikurang 2 dibagi 10 dikali jumlah keseluruhan umur mereka 50 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 dibagi 10 dikali 50 sama dengan 15. Sehingga selisih umur Teni dan Patih adalah 15. Jelas ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Terdapat 130 peserta ujian semester 1. Setiap peserta ujian berhak mengikuti tes bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebanyak 70 orang lulus tes bahasa Indonesia dan 75 orang lulus bahasa Inggris. Terdapat 20 orang tidak mengikuti tes bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila yang dinyatakan lulus ujian semester 1 adalah yang lulus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka banyaknya peserta yang lulus ujian adalah. Nah, kita lihat dulu skemanya. Skemanya seperti ini ya. 130 kita taruh di sini adalah jumlah total peserta. Nah, kita lihat irisannya ya. Andaikan bulatan ini bahasa Indonesia dan bulatan di sini bahasa Inggris, di tengah-tengahnya adalah yang lulus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita taruh di tengah-tengahnya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, misal yang lulus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah X. Jumlah peserta yang lulus bahasa Indonesia 70. Jumlah yang lulus peserta bahasa Inggris 75. Kenapa dikurang X? Karena sudah mengikuti tes bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita kurangkan X ya. Masing-masing di sini kita kurangkan X. Dan di bawah ini kita tulis yang tidak mengikuti kedua-duanya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita jumlahkan semua ya teman-teman, baik yang mengikuti tes bahasa Indonesia, yang lulus bahasa Inggris, yang lulus tes kedua-duanya, maupun yang tidak mengikuti tes. Sehingga totalnya menjadi 130. Kita lihat 70 dikurang X dari sini ya, ditambah X dari sini, ditambah 75 dikurang X dari sini, ditambah 20 yang tidak mengikuti tes, sama dengan 130 adalah total peserta tes. Kita eliminasi X-nya, min X ditambah X sama dengan 0 ya, sehingga 70 ditambah 75 dikurang X ditambah 20 sama dengan 130. Kita totalkan semua, 165 dikurang X sama dengan 130, sehingga X sama dengan 35. Jadi total peserta yang lulus adalah 35. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai luas 300 cm persegi. Jika alas segitiga adalah 20 cm, maka tinggi dan sisi miring segitiga tersebut adalah. Nah, yang ditanyakan dua ya. Dua hal yang ditanyakan, tinggi dan sisi miring segitiga. Sedangkan alas dan luasnya sudah diketahui. Sebagaimana kita ketahui, luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan luasnya 300 sama dengan setengah, alasnya 20, tinggi yang ditanyakan. Maka 300 sama dengan 10 kali tinggi. Tinggi sama dengan 30 ya. Nah,
Di sini tingginya sudah ketahuan 30 ya. Kita langsung saja pilih A. Sebetulnya jika pada saat mengikuti tes CPNS langsung saja pilih A karena sudah jelas tingginya 30. Namun dalam hal ini hanya sekedar latihan dan pembelajaran, maka kita hitung dulu sisi miringnya seperti apa. Ibaratnya kita gambarkan segitiga seperti ini, alasnya 20, tingginya 30, dan sisi miring yang ditanyakan. Misal kita simbolkan dengan X. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, X sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. X sama dengan akar 400 ditambah 900. X sama dengan akar 1300. X sama dengan 36 cm. Nah, jelas ya teman-teman, 30 dan 36. Oke, kita lanjut. Pembangunan rumah dapat dikerjakan oleh 12 orang dalam 21 hari. Bila pembangunan rumah tersebut dipercepat menjadi 14 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, ingat ya teman-teman, teman-teman harus jeli membaca soal. Di sini jumlah pekerja yang harus ditambahkan, bukan jumlah pekerja totalnya. Nah, jika 12 orang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 21 hari, maka berapa orang yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai dalam waktu 14 hari? Langsung saja kita kalikan. Langsung kita kalikan ya teman-teman. 14 dikali X sama dengan 21 dikali X. Kita kalikan. 14 dikali X sama dengan 252. X sama dengan 252 dibagi 14, maka X sama dengan 18. Nah, total pekerjanya 18 orang untuk menyelesaikan pekerjaan 14 hari. Maka pertambahannya dari 12 menjadi 18 adalah 6 orang ya teman-teman. Jelas jawabannya A. Soal yang terakhir, sebuah persegi panjang bila panjangnya bertambah 12% dari panjang semula dan lebarnya tetap, perbandingan luas awal dan akhir adalah, misal panjang awal kita misalkan 5, luas awal kita misalkan 4, maka luas awal 20. Panjang awal 5, lebar awal 4, maka luas awal 20. Sehingga panjang setelah ditambah 20% menjadi 6, lebarnya tetap 4, maka luas setelah ditambahkan menjadi 6 kali 4, 24. Karena yang ditanyakan perbandingan luas awal dan luas akhir, maka 20 dibagi 24 sama dengan 5 berbanding 6. Jadi jawabannya A ya teman-teman, 5 berbanding 6. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan lulus CPNS di tahun ini. Silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe agar saya tetap semangat untuk update video-videonya, dan dukung dengan cara like, komen, dan share ke teman-temannya sebanyak mungkin. Oke, itu saja teman-teman. See you next time. Bye bye.